akan menjelaskan tentang mengenali potensi diri dalam belajar dan mengetahui hambatan diri dalam belajar. Pertama, saya akan menjelaskan tentang potensi diri dalam belajar. Potensi diri dalam belajar merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun telah terwujud, yang dimiliki seseorang tapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Secara umum, potensi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, kemampuan dasar seperti tingkat inteligensi, kemampuan abstraksi, logika, dan daya tangkap. Yang kedua, etos kerja seperti ketekunan, ketelitian, efisien kerja, daya tahan terhadap tekanan. Yang ketiga, kepribadian, yaitu pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seorang baik jasmaniah, rohaniah, emosional, maupun sosial yang ditata dalam cara khas di bawah aneka pengaruh luar. Yang selanjutnya, untuk mengetahui hambatan diri dalam belajar adalah di mana hambatan itu sendiri bisa berasal dari dalam diri anak maupun dari luar. Dengan adanya hambatan tersebut akan mempersulit anak untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Hambatan itu sendiri adalah sebagai berikut. Pertama, sulit bergaul karena memiliki perasaan malu dan minder atau kekurangan. Dua, adanya perasaan takut diejek teman. Tiga, merasa tidak sempurna dan dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Yang kedua, mengenali gaya belajar dan mempraktikkannya. Bagaimana proses belajar pada peserta didik? Ada 3 tahap proses belajar peserta didik. Di sini kita harus mengenali proses belajar siswa, yaitu menerima informasi, memahami dan mengerti informasi, serta tahap mengingat dan memproduksi informasi. Pada tahap menerima informasi, informasi diterima melalui sumber belajar, dan anak belajar menggunakan panca indera. Dalam menerima informasi, ada 3 kategori tipe anak, yaitu anak visual, anak auditori, dan anak kinestetik. Mari kita kenali satu persatu tipe anak tersebut. Yang pertama, visual learners, yaitu belajar melalui penglihatan. Pada tipe ini, pembelajar perlu melihat bahasa tubuh guru dan ekspresi wajah untuk bisa memahami isi pelajaran. Siswa cenderung lebih suka duduk di depan kelas untuk menghindari penghalang visual, misalnya kepala orang. Sebaiknya materi pembelajaran disampaikan melalui gambar-gambar dan media belajar yang melalui tampilan visual, meliputi diagram, ilustrasi buku teks, video, clip card, dan handout. Yang kedua, auditory learners, yaitu belajar melalui pendengaran. Model pembelajaran auditori ialah seseorang yang lebih mudah menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Pada tipe ini, metode yang paling terbaik untuk mereka adalah melalui lisan dengan ceramah, diskusi, bicara hal-hal melalui dan mendengarkan apa yang orang lain katakan. Yang ketiga, kinesthetic learners, yaitu belajar dengan bergerak, melakukan dengan menyentuh. Kinestetik adalah pembelajar melalui pendekatan fisik dan aktif menjelajahi dunia fisik di sekitar mereka. Mereka mungkin merasa sulit untuk duduk diam dalam jangka waktu yang lama, dan mungkin menjadi terganggu dengan kebutuhan mereka akan aktivitas dan eksplorasi. Mereka berkembang dengan melakukan aktivitas fisik dan keterampilan tangan. Kiat mengenali keterampilan perencanaan untuk studi lanjut. Yang pertama adalah tetap membuka diri untuk hal-hal yang baru. Artinya, kamu harus menambah wawasan, baik melalui dengan membaca buku, mengupdate informasi, diskusi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memperluas pergaulan dan pertemanan yang seluas-luasnya. Artinya, dengan pertemanan yang luas,
kamu bakal memiliki jaringan untuk diskusi yang lebih luas juga, sehingga kamu memiliki kesempatan untuk belajar kepada orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu ikuti rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan adanya rasa penasaran, itu bisa membuat motivasi kamu untuk belajar lebih giat lagi, untuk mendapatkan apa yang kamu belum tahu menjadi tahu. Kemudian yang keempat adalah pilah. Pilah apa saja yang ingin kamu tekuni, sehingga kamu memiliki prioritas untuk kamu jalani. Kemudian yang kelima adalah terus berkomitmen untuk terus mendapatkan apa yang ingin kamu capai. Kali ini saya akan membagikan tips menghadapi ujian. Yang pertama, hadapi ujian dengan tenang. Karena sikap tenang akan memungkinkan kalian untuk menyusun rencana dan menyusun strategi, sehingga kalian dapat menghadapi ujian dengan tenang. Yang kedua, bersikap proaktif. Proaktif adalah suatu sikap yang beranggapan bahwa kita sendirilah yang menentukan keberhasilan dalam ujian tersebut. Sehingga kita harus menanamkan dalam diri sikap keyakinan untuk bisa berhasil dalam ujian. Yang ketiga, buatlah rencana. Rencana di sini untuk memilih mata pelajaran yang akan diujikan secara teratur dan sistematis. Seperti kalian dapat memilih mata pelajaran bahan ujian dari pusat dengan bahan ujian dari sekolah. Yang keempat, perbanyak baca dan berlatih soal. Yang kelima, belajar. Menurut pendapat saya, di sini ada 10 tips untuk menghadapi malas belajar. Yang pertama, tuliskan motivasi Anda. Yang kedua, memilihlah belajar di tempat yang nyaman. Yang ketiga, dengarkan musik favorit Anda sebelum belajar. Yang keempat, makan makanan yang enak atau makan makanan favorit Anda sebelum belajar. Yang kelima, siapkan hadiah. Maksudnya, siapkan hadiah untuk diri sendiri Anda agar lebih semangat untuk belajar. Yang keenam, buat jadwal belajar. Di sini maksudnya jadwal belajar yang teratur dan sesuai dengan jadwal main. Yang ketujuh, belajar bersama. Buatlah kelompok belajar agar kita lebih semangat. Apabila tidak bisa belajar sendiri, maka buatlah kelompok belajar dengan teman kelas Anda. Yang kedelapan, tentukan target. Tentu saja kita perlu target untuk mencapai cita-cita kita agar kita bisa mencapai tujuan kita. Yang kesembilan, gunakan media yang tepat. Misalkan di sini kita belajar memiliki banyak cara. Yang pertama, ada yang memiliki audio visual, ada yang kinestetik. Yang ke-10, beli alat tulis baru. Mungkin dengan membeli alat tulis baru, kita lebih semangat untuk belajar. Mungkin itu 10 tips untuk kita menghadapi malas belajar. Baik, selanjutnya mencontek adalah hal yang memalukan. Mengapa sangat memalukan? Karena mencontek sama dengan korupsi. Mengapa saya bilang sama? Karena sama-sama menginginkan hasil yang baik dan besar dalam waktu yang sangat cepat, tanpa harus berusaha dengan jalan atau prosedur-prosedur yang sudah ada. Mengapa mencontek sangat memalukan? Karena mencontek ini membiarkan teman yang kita kasih contekan tetap bermalas-malasan tanpa mau berusaha untuk mencari jawaban-jawaban yang dicontek pada diri kalian. Saya kira alangkah baiknya tata tertib di sekolah juga mengatur kedisiplinan siswa termasuk mencontek. Dalam tata tertib tersebut diatur tata tertib bagaimana melakukan ujian dengan baik dan benar tanpa harus mencontek.
Begitu pula dengan sanksi yang diberikan kepada siswa yang mencontek. Sanksi yang diberikan haruslah membuat siswa itu jera untuk mencontek dan membawa contekan pada ujian. Sehingga di sekolah harus ada norma yang membatasinya.